Halo, kabar baik. Ya, dulu awalnya aku mulai keluar ke komunitas itu di tahun 2004 ya. Di 2004, kemudian ketemu sama Mami Vinolia di tahun 2005 kalau nggak salah loh ya. Kemudian diajak pelatihan dari Dinas Sosial olahan pangan itu di tahun 2006 kalau nggak salah juga. Kemudian habis itu karena Mami Vin ini dia beliau menggerakkan perkumpulan teman-teman Oda di teman-teman Transpuan. Waktu itu aku pernah diajak untuk ikut Mami gitu. Ayo no ikut aku ke teman-teman di Badran gitu. Waktu itu aku ikut gitu ya. Begitu ikut aku baru tahu kalau ternyata itu tadi ada isu HIV gitu. Nah, dengan berjalannya waktu kemudian kan sebelumnya ikut pelatihan-pelatihan di PKBI ya, ada pelatihan peer educator, pendamping sebaya, kemudian ada pelatihan negosiasi kondom, kemudian ada advokasi dasar dan lain-lain. Dari situ aku baru paham bahwa di Jogja itu ada banyak lembaga-lembaga yang menaungi di pencegahan infeksi menular seksual HIV dan AIDS. Nah, waktu itu Mami mengajak aku untuk bergabung di sebuah pelatihan capacity building yang diadakan oleh UNAIDS dari Jakarta waktu itu ya, cabang Jakarta. Nah, pas ikut capacity building ini, aku mewakili transpuan muda yang ada di lapangan. Jadi waktu itu ada 5 orang sih sebenarnya, dan aku salah satunya yang diambil oleh Mami Vin. Nah, ketika kami kemudian disuruh belajar membuat proposal, akhirnya waktu itu penamaan lembaga dulu sebenarnya. Ya, kebaya itu sebenarnya udah disiapkan sama Mami Vin. Jadi apa ya waktu itu aku juga bingung gitu ya, karena memang masih awam dan masih baru banget gitu kan. Terus Mami akhirnya bilang, gimana kalau kebaya aja, keluarga besar Baria Yogyakarta gitu. Dan akhirnya tercetuslah kebaya, dan di proposal itu kemudian pakai nama organisasi kebaya gitu. Nah, dari situ kemudian bikin proposal, coba-coba bikin proposal, dikumpulkan di yang namanya Pak Mamoto Gultom, yang dia memprakarsai UNAIDS. Mamoto Gultom waktu itu. Ternyata kita lolos di proposal itu gitu ya, dan akhirnya tahun 2006 tanggal 18 Desember terbentuklah bukan yayasan sih, waktu itu masih lembaga kebaya, organisasi kebaya gitu ya. Belum yayasan. Jadi waktu itu memang masih organisasi perkumpulan untuk teman-teman kebaya. Nah, waktu itu memang kita mendapatkan pendanaan yang lumayan ya, sekitar 100 jutaan lebih dikit gitu. Itu untuk melakukan mapping sebenarnya. Karena mungkin Mami mengajak itu tuh karena memang keprihatinan beliau dalam kurun waktu 1 bulan, waktu itu memang ada sekitar 6 transpuan meninggal dalam 1 bulan karena HIV gitu. Dan ditawarin sama Pak Mamoto ini, kalau Mbok Vin itu tidak bergerak di bidang HIV untuk teman-teman transpuan sendiri, untuk komunitas Mami Vin sendiri, waria di Jogja itu pasti akan habis karena HIV gitu. Akhirnya Mami berniat membuat kebaya ini dan mengambil beberapa teman-teman dari perwakilan komunitas gitu. Termasuk ada yang dari luar kota, ada yang dari ODIF, kemudian ada yang dari yang sudah berpengalaman seperti itu. Dan salah satunya aku gitu. Dan dari organisasi ini kemudian kita sudah mulai berkembang dan dikenal banyak orang gitu ya, karena kita memang bergerak di isu pencegahan infeksi menular seksual HIV dan AIDS. Nah, itu awalnya aku bergabung dan ikut mendirikan Yayasan Kebaya di tahun 2006 sampai sekarang gitu. Kalau untuk saat ini sebenarnya karena kita dulu berangkat dari pencegahan ya, pencegahan infeksi menular seksual HIV dan AIDS, tentu saja sampai sekarang kita masih tetap peduli dengan isu itu gitu ya, walaupun
di kemudian hari memang banyak ada beberapa funding yang masuk dan itu berbeda isu gitu. Dan salah satunya adalah isu yang sekarang kita jalani itu dari Broad ya, dari Broad BFDW, berawal dari pandemi sebenarnya, pandemi, dan kami tidak punya penghasilan sama sekali, bahkan tidak hanya di teman-teman transpuan, tetapi masyarakat luas juga mereka tidak memiliki penghasilan karena memang lockdown ya waktu itu. Dan kemudian waktu itu aku ketemu Mami Ruli, dan Mami Ruli memang mengajar juga gitu, Mbak Arum, Bunda ikut gabung yuk untuk mengurusin ketahanan komunitas seperti itu gitu. Oh iya Bunda, awalnya sih aku hanya waktu itu Bunda Ruli bilang aku penerima manfaat, tetapi Bunda Ruli bilang kayaknya kurang pas kalau Bunda hanya menerima manfaat. Udah Bunda nggak usah menerima manfaat waktu itu gitu. Bunda memang seorang pengurus gitu. Jadi Bunda masuk ada ke pengurusan gitu. Dan waktu itu barengan dengan ada program lain gitu ya, program lain, dan aku jadi koordinator di program lain itu gitu. Selain BFDW, cuma memang kita jalan bareng gitu ya, jalan bareng. Jadi waktu itu ketahanan komunitas, dan ya dengan berjalannya waktu memang sampai sekarang program itu masih berkesinambungan, masih berhubungan, yaitu ada advokasi, kemudian ada ketahanan komunitas, ya pemberdayaan ekonomi, kemudian bercocok tanam, dan salah satunya adalah poin besarnya adalah Sumatera School sekarang ya. Nah dari situ sekarang aku menjadi koordinator lapangan yang kemudian mengajak teman-teman petugas lapangan untuk bekerja bareng di masing-masing divisi gitu ya. Ya misalnya di UMKM, kemudian di bercocok tanam, kemudian advokasi. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang waktu pandemi itu pemerintah itu menganjurkan vaksin, tetapi teman-teman tidak punya identitas. Sementara vaksin itu by nick ya. Akhirnya mau nggak mau kan kita membuatkan nick teman-teman transpuan yang belum memiliki identitas. Ya, betul, melalui program yang ada di Broad ini. Nah, dari situ akhirnya sampai sekarang ada di advokasi juga gitu ya. Advokasi, kemudian untuk ekonomi teman-teman. Jadi menggerakkan UMKM teman-teman transpuan yang mungkin tidur ya karena waktu itu pandemi dan tidak produktif lagi, tapi kita coba untuk melakukan asesmen beberapa kali, dan ya alhamdulillah sampai sekarang teman-teman itu sangat antusias ketika mengikuti kegiatan-kegiatan kebaya support Broad ini gitu. Ya, Smart Run School ini adalah bagaimana cara kita membangun teman-teman transpuan, terutama transpuan yang muda, untuk lebih mengerti tentang apa itu SOGSC, kemudian mengerti tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh teman-teman transpuan itu sendiri. Dan endingnya nanti mereka punya tugas bahwa mereka itu juga sebagai kaki tangan atau penyampai pesan dari Yayasan Kebaya seperti itu. Jadi Kebaya kan punya visi misi yang sudah jelas. Harapannya teman-teman jebolan dari Smart Trans ini bisa berpartisipasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif di Yayasan Kebaya seperti itu. Tapi tidak cuma itu, kita mencoba membuat teman-teman itu menjadi percaya diri, kemudian lebih berani meng-up mereka sendiri di kalangan masyarakat supaya tidak merasa terdiskriminasi seperti itu, karena kita kan memang punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Jadi Smart Trans School ini di dalam belajar mengajar memang mencakup hampir semua pelajaran yang kita butuhkan, seperti bagaimana sih gender seksualitas itu dilihat dari segi agama itu seperti apa gitu, kemudian dari segi budaya itu seperti apa kayak gitu, karena kan banyak budaya Indonesia itu yang sebenarnya didasari oleh atau dilakukan oleh teman-teman transpuan di zaman dulu, tetapi sudah termakan waktu, kemudian sudah tergantikan oleh perempuan dan bukan transpuan, tetapi sebenarnya sejarah itu kan tidak bisa dihilangin. Nah, bagaimana kemudian memperlihatkan ke masyarakat luas bahwa budaya Indonesia itu memang sebenarnya juga ada transpuannya gitu. Seperti itu ya.
Ya, mungkin berangkat dari teman-teman yang memang putus sekolah gitu ya. Makanya kami membuka sebuah Smart Trans School yang kemudian itu diperuntukkan untuk teman-teman. Walaupun kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah ya, ketika mereka mempunyai program kejar paket A, B, C, tetapi apakah teman-teman transpuan itu ikut terlibat seperti itu? Cuma memang diskriminasi terbesar adalah di pendidikan, mungkin di itu ya, di teman-teman ya, nggak boleh memakai seragam yang inilah, harus seperti itulah dan inilah. Nah, mungkin aturan-aturan itu memang sudah baku gitu ya dari pemerintah. Nah, makanya kenapa kemudian program Smart Trans School ini adalah program unggulan kita ya, di mana memang Smart Trans School ini untuk mendorong teman-teman untuk lebih bisa melihat dunia luar sebenarnya. Krisis kepercayaan diri supaya tidak ada, kemudian tidak terjadi lagi diskriminasi kepada mereka, dan ketika kemudian mereka harus melakukan advokasi, mereka mampu untuk melakukannya sendiri gitu ya. Jadi di Smart Trans School ini memang berbeda gitu ya dibanding dengan program yang lainnya. Misalnya seperti pemberdayaan ekonomi, itu sangat berbeda sebenarnya, karena kalau pemberdayaan ekonomi itu gini. Ketika kita masuk ke UMKM, orang pembeli itu tidak akan melihat gender kita, tidak akan melihat usia kita, tidak akan melihat jenis kelamin kita, tidak akan melihat warna kulit kita, seperti itu. Jadi ketika kita punya sebuah produk, orang itu akan membeli ketika produk itu menarik dan enak. Ketika menarik dan enak dipakai, misalnya seperti itu. Jadi mereka tidak melihat gender, tidak melihat latar belakang. Itu kalau UMKM ya. Ketika mereka punya produk bagus ya dia pasti akan beli, seperti itu. Akan berbeda dengan pendidikan, ketika kita kemudian melakukan sekolah di luaran sana, ketika kita sudah berbeda saja, misalnya bedakan gitu ya. Itu sudah mendapatkan pembulian yang sangat besar, kemudian perundungan dari sesama murid. Makanya kami di Yayasan Kebaya mencoba membuka terobosan baru, yaitu Smart Trans School, yang memang untuk mendorong teman-teman lebih meningkat lagi, tidak hanya di pendidikan tetapi kepercayaan diri, kemudian membangun mental yang lebih kuat lagi, kemudian bisa berbaur dengan masyarakat yang lain dan bisa ya akses ke hak-haknya mereka sendiri, seperti itu. Walaupun memang kita masih memerlukan teman-teman yang berpengalaman dari teman-teman Yayasan Kebaya, petugas lapangan Yayasan Kebaya, untuk mengawal mereka gitu ya. Yaitu harapan besar kita itu mereka bisa mandiri ya dari segi apapun, seperti itu. Gitu. Untuk kelompok rentan, dan memang tidak hanya untuk teman transpuan, karena kan kita sifatnya inklusif ya. Jadi kita bisa ngajak misalnya nih dari pondok pesantren, tetapi sebenarnya saya kurang setuju kalau misalnya kemudian pendaftarannya pondok pesantren, takutnya nanti kalau misalnya dari itu pondok pesantren boleh ikut, kenapa kok gereja nggak boleh ikut, takutnya seperti itu. Jadi kita memang penyebutannya itu sebenarnya lebih ke masyarakat luas gitu. Jadi nanti bisa dari pondok pesantren, bisa dari gereja, bisa dari mahasiswa, atau memang benar-benar dari masyarakat yang ada di sekitar, atau orang yang pengen ikut, pengen mengetahui tentang transpuan atau tentang Sogi SC, karena sekarang itu sudah saatnya memang Sogi SC itu tidak hanya diberikan ke transpuan. Teman-teman transpuan itu sudah saya rasa dan saya pikir sudah paham betul tentang Sogi SC, dan sekarang yang harus diberikan Sogi SC itu adalah masyarakat ya, masyarakat umum, karena mereka sangat awam ya, seperti itu gitu. Kita sih sebenarnya punya timeline ya, punya ide dan gagasan ya, memang harus berkelanjutan gitu. Karena transpuan yang ada di DIY itu tidak hanya 10-11 orang gitu ya. Masih banyak teman-teman transpuan yang belum mengikuti Smart Trans ya. Jadi mudah-mudahan di tahun ini kita akan mengadakan lagi Smart Trans School kedua.
ya. Dan kita sebenarnya pelebaran wilayah nanti kita akan coba mengundang dari pinggir-pinggir DIY, misalnya kayak Klaten, kemudian kayak Kabupaten Magelang, kemudian Purworejo. Nah, seperti itu. Yang kemudian nanti mereka juga akan kita kasih tugas di akhir untuk memberikan apa yang mereka dapat gitu ya di Smart Run School ini untuk di-share ke teman-teman di komunitas mereka masing-masing. Dan itu nanti kita akan kawal sampai benar-benar bisa tersampaikan ke teman-teman yang lain seperti itu. Gitu. Dampak dari teman-teman yang sudah mengikuti Smart Run School itu yang sudah kelihatan adalah tim advokasi. Jadi beberapa teman-teman atau siswa-siswa jebolan Smart Run School itu memang sudah bisa mengakses advokasi, terutama mengakses adminduk. Jadi perpindahan kependudukan dari kota satu ke kota lain, ke kota Jogja tentunya gitu ya. Ya, dan kebetulan saya juga mendapatkan arahan yang di kota gitu ya, arahan yang di kota bahwa sekarang itu memang sudah ada 10 titik kemantren yang memang bisa mencetak KK, kemudian KTP yang bagi yang teman-teman memang mau berpindah atau memang mau memperbarui kependudukan mereka seperti itu, walaupun di awal memang harus didampingi oleh teman-teman PL gitu ya, tetapi paling tidak itu sudah kelihatan banget gitu ya, sudah kelihatan banget. Ya, alumni Smart ya, ada beberapa yang memang sudah mengakses gitu, ada beberapa yang sudah mengakses dan kemarin memang ada pertemuan untuk tim advokasi ya, dan memang sudah ada kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh teman-teman jebolan dari Smart Run School ini sendiri gitu. Iya, jadi di sela-sela seperti yang aku bilang bahwa di Yayasan Kebaya ini sangat fleksibel waktunya. Jadi saya masih bisa membuat sebuah produk di mana produk itu memang menurut saya memang produk unggulan saya gitu ya, yang dulu saya pernah belajar di tahun 2019 di Kelurahan Ngampilan, yaitu Shibori yang saya kembangkan dulu memang belajar di kain sama pasmina, tetapi saya kembangkan di t-shirt gitu ya. Dan kemudian merambah ke ekoprint. Kenapa kemudian saya menggerakkan usaha sendiri? Karena waktu itu saya ketika pandemi juga di Kebaya ini mendapatkan tugas bersama salah satu staf juga sebagai coach bisnis yang awalnya memang kami di coaching untuk UMKM. Ya, di coaching untuk UMKM. Kemudian setelah selesai di coaching, bagaimana foto produk, bagaimana cara pembuatan promosi dan lain-lain seperti itu, packaging, labeling itu, kemudian kita ikut pelatihan TOT gitu ya, menjadi trainer untuk UMKM. Nah, terutama untuk teman-teman transport yang ada di DIY. Kebetulan kan di program Yayasan Kebaya ini juga ada ketahanan komunitas atau ekonomi ya, ekonomi. Jadi paling tidak sebagai coach bisnis kita juga bisa harus memperlihatkan ke teman-teman komunitas, harus bisa membuktikan ke teman-teman komunitas bahwa kita sebagai coach kita juga mempunyai sebuah produk yang tidak mati gitu ya, tapi selalu ada gitu. Jadi kalau di teman-teman kan misalnya dia punya satu produk kemudian tidak laku, bosen ganti produk yang lain. Nah, harapan saya itu jangan sampai meninggalkan produk yang pernah dilakukan atau pernah ditekuni, tetapi berkembanglah kemudian tidak meninggalkan produk yang pertama, sehingga orang ketika tanya produkmu yang dulu masih nggak, masih seperti itu. Itu harapan aku ketika, dan itu selalu aku sampaikan ke teman-teman transplant pelaku usaha gitu ya. Bahkan kami di Kebaya ini juga pernah melakukan workshop pembuatan Shibori, pembuatan ekoprint, pembuatan gudeg, masakan Nusantara, kemudian barista kopi, dan itu kemudian menjadi satu pintu masuk teman-teman untuk terdorong untuk berniat untuk menggerakkan lagi usaha mereka gitu ya, menggerakkan lagi usaha mereka yang pernah tidur menurut saya gitu ya, gara-gara pandemi juga gitu. Jadi sebagai orang yang menjadi staf di Kebaya, saya di rumah juga
mempunyai usaha itu. Selain itu saya juga kalau bulan puasa itu saya bikin kue, kemudian jualan es teler seperti itu. Jadi itu untuk sebenarnya sih untuk mengisi waktu, menambah penghasilan, dan sebenarnya yang lebih penting adalah memberikan contoh teman-teman transpuan yang lain untuk supaya terus berkarya seperti itu gitu. Itu kan sekarang paling aku kalau membuat produk itu misalnya tanggal merah atau hari Sabtu Minggu itu kan libur gitu ya, nanti bikinnya berapa, ininya berapa seperti itu. Dan kalau untuk kuliner itu aku kerjasama dengan mengajak adikku untuk kolaborasi gitu ya. Jadi nanti misalnya kita bikin apa, nanti adikku yang jaga seperti itu. Nah, ketika kemudian kita mempromosikan produk-produk itu, kita kan ikut pameran nih. Nah, pameran itu biasanya aku membawa nama kebaya, ya. Biasanya membawa nama kebaya, sehingga kebaya ini dikenal karena memang juga ada UMKM-nya gitu ya. Jadi dulu ketika kita ada pertemuan stakeholder di DIY yang waktu itu ada di Hotel Tara, itu kebetulan aku langsung dilirik sama Dinas Pariwisata sebenarnya. Dan waktu itu memang dimasukkan ke dalam pojok ekrafnya mereka gitu. Dan ketika ada pameran, aku selalu dikasih tahu ini ada pameran di sini, dan itu selalu kutawarkan ke teman-teman sebenarnya, jika punya produk silahkan titip ke saya akan jualin nih seperti itu. Cuma mungkin antusias teman-teman kadang-kadang redup ya, karena paling nggak laku gini segala macam. Padahal kalau nggak laku anggap aja kita branding gitu ya. Jadi jangan kemudian ketika kita pameran ataupun bazar kita terus bayangannya itu pameran kita pasti laku. Namanya pameran itu barang hanya dipamerkan, kita gitu aja. Kalau bazar itu harus laku lah, paling tidak 1-2 gitu ya, seperti itu. Jadi ketika pameran ya kita anggap aja branding. Laku, alhamdulillah, nggak laku juga nggak apa-apa, yang penting orang tahu produk kita. Dan biasanya kalau itu adalah hasil karya kita, itu mereka pasti yang dibeli bukan produknya, tetapi prosesnya gitu. Karena memang unik ya, ketika kita bikin ekoprint, bikin shibori atau hal-hal yang berupa aircraft gitu ya, mereka pasti akan tanya nih. Makanya ketika ada sebuah pameran, kalau bisa yang jaga adalah kita sendiri gitu ya. nggak bisa jelasin. Ya, karena kita bisa jelasin prosesnya seperti apa sampai ke finishing, sampai bisa dijual seperti apa. Jadi memang pembagian waktu itu sebenarnya kalau dipikir terlalu berat ya pasti akan berat gitu ya. Kalau dipikir capek ya pasti akan capek. Tetapi selalu berpikir tentang tanggung jawab bahwa oh ya, saya menjadi coach bisnis, dulu menjadi coach bisnis, saya harus punya produk dan nggak boleh habis nih produk walaupun cuma 30 kaos harus punya, karena untuk sampel-sampel misalnya seperti itu. Paling tidak menaruh produk di kebaya seperti itu. Ya, dari dulu saya sudah menyarankan teman-teman yang punya produk silahkan ditaruh di kebaya supaya dikenal banyak orang. Kan lumayan ya, ketika mereka lihat tertarik beli, kita dapat penghasilan yang tidak diduga seperti itu. Di kebaya, Di shelter, ya di shelter itu, ada kube kebaya, dan di situ memang boleh nitip produk ya, boleh nitip produk dari teman-teman UMKM Transpuan. Silakan kalau mau nitip di sana boleh, nanti tinggal laporan sama Mas Sarina, harganya berapa, nanti Mas Sarina yang akan menjualkan seperti itu. Aku biasanya promosi itu di Facebook, di Instagram, kemudian di WA. Kalau WA itu kan otomatis kita yang sudah punya kontak ya. Dan juga offline itu ketika kita melakukan pameran. Banner itu sangat mempengaruhi, banner. Jadi kalau kita nggak punya kartu nama, banner itu sangat mempengaruhi. Jadi orang tinggal foto banner, sudah ada alamat, sudah ada nama produk, ada IG dan ada Facebook. Itu orang pasti akan ngechat kita ketika kita butuh, gitu. Ketika mereka butuh, gitu. Jadi promosi itu bisa lewat manapun, dari mulut ke mulut, ataupun dari kita bazar, ataupun dari pameran, seperti itu gitu. Dan satu hal yang memang harus teman-teman lakukan adalah jangan males, itu aja. Dan yang terpenting jangan menutup jejaring dengan siapapun kalau kita mau melakukan usaha seperti itu, karena customer kita itu datangnya dari jejaring gitu ya, dari jejaring. Dan misalnya kita kenal orang, pasti dia akan tanya, Mbak kerja di mana, pasti akan seperti itu. Oh ya, saya punya produk ini. Oh, ada IG-nya enggak? Nah, akhirnya terjadi seperti itu. Dan ya alhamdulillah memang banyak juga yang dari media sosial yang beli gitu ya.
Kan IG-nya itu ada dua sebenarnya ya, ada @arumce dan arumsibori. Arumsibori sama @arumce Ikea Mariska. Itu IG yang pertama dan IG yang kedua adalah @arumsibori. Ada showroom ada gitu ya, tapi karena aku juga kerja gitu ya, jadi memang ya kalau misalnya bikin ya kita bikin kita finishing. Kalau misalnya kita mau buka ya langsung aja kita kasih ke hanger-hanger gitu. Jadi di rumah itu juga ada. Dulu memang banyak orang-orang yang kebetulan kan tempat itu dekat sentra bakpia ya. Ketika ada orang beli bakpia, ada orang lewat di situ pasti akan tanya gitu. Ya, kalau aku sih tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Karena ketika kita sakit, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nomor satu adalah jaga kesehatan. Masuk akal. Terima kasih, Baru. Ya, sama-sama.